Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang pengenalan alat-alat kesehatan. Ini adalah pispot, biasanya digunakan untuk pasien-pasien yang tidak diperbolehkan ke toilet atau yang tidak bisa ke toilet untuk menampung feses pasien. Ini adalah buli-buli panas atau kompres hangat kering. Biasanya ini diisi menggunakan air panas untuk mengompres bagian yang sakit, misalnya pinggang, persendian, dan meringankan nyeri haid. Tujuannya untuk memperlancar sirkulasi darah, mengurangi rasa sakit, merangsang peristaltik usus. Ini adalah keribat es, gunanya untuk mengurangi nyeri dan peregangan otot. Tujuannya bisa untuk menghentikan perdarahan, mengurangi rasa sakit, nyeri atau peradangan, mempercepat pemulihan pada otot orang-orang yang biasanya suka berolahraga. Ini adalah urine bag, biasanya dipakai untuk menampung urin pasien dan bersifat disposable atau sekali pakai. Ini adalah kasa steril, biasanya digunakan untuk membersihkan, menutup, dan membalut luka. Ini adalah gelas cuci mata, merupakan gelas plastik yang dapat digunakan untuk membersihkan kotoran pada mata dan dapat digunakan untuk merendam mata akibat iritasi. Gelas ini didesain sesuai dengan bentuk mata agar mudah untuk digunakan dan ringan untuk dibawa. Indikasinya biasanya untuk pasien yang matanya terkena debu atau bisa juga untuk merendam mata merah yang disebabkan oleh iritasi. Ini adalah instrumen tray atau aparatus, fungsinya untuk tempat penyimpanan alat perawatan atau alat medis. Ini adalah kapas, biasanya digunakan untuk membersihkan dan menutupi luka agar tidak mudah terinfeksi serta dapat digunakan untuk lapisan perban. Kapas pembalut ini bahannya lembut dan dikemas dalam kemasan yang steril seperti ini. Ini adalah colostomy bag, gunanya untuk menampung feses pada pasien setelah operasi kolon atau biasanya pada pembedahan usus buatan melalui otot dan kulit perut. Di sini ada ukurannya, nanti bisa disesuaikan dengan jahitan yang dibuat oleh dokter, seperti itu. Ini adalah handscoon bersih. Sarung tangan ini biasanya dipakai oleh tenaga medis agar terhindar dari dropletnya pasien. Penggunaan handscoon ini adalah mencegah terjadinya infeksi silang serta mencegah terjadinya penularan kuman. Ini adalah handscoon steril, biasanya digunakan untuk pembedahan. Jadi prosedur bedah misalnya persalinan per vagina, prosedur radiologi invasif, melakukan akses dan prosedur pembuluh darah, mempersiapkan nutrisi parenteral total dan agen kemoterapi, biasanya para petugas medis memakai handscoon steril. Ini adalah masker bedah, biasanya digunakan sekali pakai. Bahannya memiliki lapisan yang mampu menghalau percikan air liur. Ini adalah pinset anatomis, memiliki ujung tumpul halus. Biasanya untuk penjepit jaringan dalam proses operasi, untuk memegang jaringannya. Bisa juga untuk memegang kasa atau kapas pada saat membersihkan luka. Ini adalah pinset kirurgis berbentuk bilah tajam pada kedua sisinya. Digunakan untuk menjepit jaringan pada waktu penjahitan luka dan memberikan tanda pada kulit sebelum dimulainya insisi. Ini adalah gunting perban, merupakan gunting berujung dengan ujung yang tumpul. Biasanya digunakan untuk membuka potongan perban. Ini adalah jarum bedah atau jarum Hecting, digunakan untuk menjahit luka operasi atau luka terbuka. Untuk bentuk ukurannya itu berbeda-beda, disesuaikan dengan prosedur operasinya. Ini adalah garpu tala. Alat ini berbentuk seperti garpu bergigi dua, berbentuk huruf Y. Biasanya dihentakkan pada suatu benda, setelah itu baru didekatkan ke telinganya pasien. Ini adalah kursi roda, merupakan alat bantu yang digunakan oleh orang yang mengalami kesulitan berjalan menggunakan kaki, baik dikarenakan penyakit, cedera, maupun cacat.
Ada kursi roda yang manual seperti ini, ada yang otomatis. Ini adalah kruk, merupakan alat bantu jalan yang dapat digunakan satu atau dua, bisa berpasangan. Indikasinya biasanya digunakan untuk pasien dengan kelemahan kaki, pasca amputasi, fraktur bawah, atau terpasang gips dan pasca pemasangan gips. Ini adalah tabung oksigen beserta regulator oksigen. Tabung oksigen kegunaannya biasanya pada instalasi digunakan untuk seseorang yang sedang menjalankan operasi atau penderita asma. Sedangkan regulator oksigen ini untuk memberikan suplai oksigen ke dalam paru-paru dan juga ke dalam jaringan tubuh, terutama saat seseorang menderita hipoksia. Nah, itu tadi mengenai penjelasan alat-alat kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.